Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan aku di Lali Setiawati Channel. Ini teman-teman ya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk vlog kali ini. Saya tidak bikin konten masak atau lagi melayani di warung pada saat berjualan, atau vlog lagi belanja atau jalan-jalan atau kuliner atau apapun ya. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mensupport aku selama ini dengan cara mensubscribe seperti itu ya. Untuk kali ini aku mau klarifikasi kurang lebih 4 bulan yang lalu, terhitung dari sekarang ya, masalah 4 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Mei Juni, aku telah divonis penyakit ganas. Mohon maaf kalau aku kasih klarifikasi mungkin terlambat atau gimana. Jujur, saya masih sangat trauma. Saya masih tidak percaya, saya masih shock. Saya butuh waktu untuk menyiapkan mental saya. Sampai detik ini pun, saya kalau mengingat vonis itu, saya selalu menangis, meneteskan air mata. Tanpa teman-teman sadari, saya kalau mengingat semua itu setiap malam saya selalu menangis terseduh-seduh tanpa sepengetahuan siapapun, hanya Allah yang tahu. Jadi mohon maaf teman-teman ya, kalau mungkin saya terlambat memberi klarifikasi. Gini teman-teman ya, masalah yang 4 bulan yang lalu saya pernah membuat vlog yang kalau tidak salah judulnya Bagai Disambar Petir Mendapat Vonis Penyakit Ganas. Kronologinya seperti ini teman-teman ya. Sekitar Desember akhir 2023, saya menemukan sebuah benjolan di payudara saya di sebelah kanan bawah ya. Saya menemukan benjolan itu, saya begitu shock. Pikiran saya sudah negatif. Yang pasti saya pasti kena, maaf sekali, amit-amit kanker payudara ganas. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei 2024. Selama 6 bulan saya merahasiakan semua itu kepada keluarga, kepada suami, kepada kedua putra-putri saya. Jujur waktu itu saya tidak sanggup untuk mengatakan semua ini kepada keluarga. Saya telah menemukan sebuah benjolan. Jujur saya takut. Saya takut kena penyakit ganas, saya takut mati. Dan yang kedua, saya takut dengan biaya, karena waktu itu saya nggak punya BPJS. Dulu pernah punya BPJS waktu suami masih bekerja dan suami udah keluar udah lama. Jadi BPJS tidak saya lanjut seperti itu teman-teman ya. Singkat cerita, karena saya tiap malam selalu menangis, tiap siang pulang dari warung seperti ini saya selalu menangis tanpa ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu, karena saya selalu curhat kepada Allah.
Akhirnya pas hari raya Idul Fitri bulan Juni kemarin, karena saya tiba-tiba merasakan ada sakit. Kalau orang Jawa bilang sengkring gitu. Bahasa Indonesianya nyeri sekali di payudara saya. Saat itulah saya merasa takut mati. Akhirnya saya terpaksa speak up. Saya cerita ke suami, ke anak-anak saya, ke putra-putri saya. Pertama sambutan dari putra saya, Mas Vicky. Dia bilang, Mama takut mati, Nak. Anak saya bilang, saya belum siap ditinggal Mama. Sampai saat ini masih terngiang-ngiang di benak saya. Terus 1 bulan berikutnya saya curhat ke anak saya yang adik Vika yang masih kuliah di Malang. Saya bilang Mama menemukan benjolan, Mama takut mati. Justru dari anak kecil saya menguatkan saya, bilang Mama harus berobat, Mama harus mau dioperasi, Mama harus segera ke dokter. Apapun hasilnya kita terima, kita jalani aja, Ma. Biar Mama sehat, biar Mama kembali sehat dan panjang umur. Akhirnya pas hari raya 1 minggu, tepat kalau tidak salah tanggal 15, kan masih tanggal merah di Senin, itu hari Selasa tanggal 16 Juni itu kan puskesmas, rumah sakit atau instansi pemerintahan kan udah mulai buka. Akhirnya hari raya 1 minggu itu saya mengajak putri saya, Dek Vika, saya kontrol ke puskesmas. Di puskesmas memang saya ada benjolan, saya dirujuk ke rumah sakit, Petrokimia yang ada di kota kami, Gresik. Di sana juga ditemukan benjolan memang. Terus saya dikasih dilanjutkan untuk USG. Saya menjalani USG. Dari hasil USG memang tidak dikasih tahu, cuman dari hasil USG saya serahkan ke dokter bedah saya, Dokter Robi, di rumah sakit Petrokimia itu tadi. Terus sama Dokter Robi saya dibilang, Bu, ini harus saya rujuk lagi di rumah sakit Ibnu Sina Gresik. Katanya untuk biopsi. Saya tidak tahu apa itu biopsi. Kata dokter bedah saya, biopsi adalah diambil cairannya untuk mengetahui ganas atau jinak. Oke. Walaupun saya takut, saya tidak tahu apa itu biopsi. Saya ikuti prosedurnya. Saya 1 minggu berikutnya saya ke rumah sakit Ibnu Sina Gresik. Dari Ibnu Sina Gresik saya ambil hasil labnya, saya kasihkan lagi ke Dokter Robi di rumah sakit Petro. Terus dari rumah sakit Petro tadi sama Dokter Robi dibilang gini, Ibu, hasilnya ganas. Apa, Dok? Saya waktu itu sudah tidak kuat, tidak sanggup mendengar kata-kata Ibu kena ganas. Apa, Dok? Ibu kena kanker payudara ganas. Bagaikan disambar petir, bagaikan tertimpa gunung. Mendengar kata-kata itu, saya rasanya kayak melayang, gak menginjak bumi. Akhirnya dokter bilang gini, Ibu harus saya segera kasih rujukan ke Surabaya, rumah sakit yang lebih besar, yaitu di rumah sakit RSHL Surabaya, untuk segera dilakukan mastektomi. Apa itu mastektomi, Dok? Pengangkatan payudara atau dipotong, dan Ibu harus menjalani kemoterapi.
Walaupun berat menerima kenyataan seperti itu, saya berusaha mengikuti prosedur itu. Akhirnya saya terima surat rujukan itu ke rumah sakit yang lebih besar, di Rumah Sakit RSAL Surabaya. Sepulang dari Rumah Sakit Petro, saya sepanjang perjalanan sampai di rumah saya menangis. Sampai di rumah pun saya menangis. Saya berdoa kepada Allah, kenapa ya Allah? Apa salah saya, apa dosa saya? Kenapa harus aku? Aku seorang ibu pejuang rupiah yang bekerja keras menafkahi keluarga, membiayai putra-putriku untuk menjadi sarjana. Kenapa ujung-ujungnya aku kena penyakit ganas seperti itu, teman-teman ya? Akhirnya singkat cerita, pada tanggal 9 Juni hari Minggu, saya udah dapat jadwal harus masuk ke rumah sakit untuk sebelumnya saya datang ke rumah sakit RSAL itu tidak semudah itu, teman-teman ya. Tidak langsung kita itu dapat rujukan dari rumah sakit sebelumnya datang ke rumah sakit besar langsung dioperasi, tidak, teman-teman. Saya hampir 2 minggu bolak-balik dari rumah ke rumah sakit hampir tiap hari sampai 2 minggu. Pertama saya menyerahkan rujukan, antri lagi. Di situ setelah diterima rujukan, saya harus menjalani berbagai tes kesehatan, mulai darah saya, apakah ada diabetes, ada asam urat, apakah saya ada darah tinggi, terus torak, tes paru-paru, tes detak jantung. Setelah itu, makanya prosesnya lama, kurang lebih 2 minggu saya menjalani semua tes itu, saya ikuti semua prosedurnya. Terus setelah itu ke anestesi, ke dokter anestesi yang terakhir. Setelah itu dijadwalkan, saya dapat undangan, setelah dijadwalkan tanggal 9 harus masuk ke rumah sakit 9 Juni, tepatnya hari Minggu, dan tanggal 10 hari Senin saya harus menjalani operasi pengangkatan benjolan di payudara saya. Oh ya teman-teman, mohon maaf saya lupa mengatakan, saya awalnya takut, tidak mau langsung sepihak dan terbuka kepada keluarga. Jujur saya memang tidak punya BPJS. Akhirnya dengan musibah, saya anggap ini musibah juga ujian, cobaan buat saya. Tapi di balik musibah ada hikmah, yang selama bertahun-tahun saya tidak punya BPJS. Akhirnya dengan adanya ujian dapat penyakit ini, akhirnya saya dapat jalan. Saya waktu itu di puskesmas, saya jujur bilang ke dokter, dok, apakah mahal? Mahal bu, dan prosesnya panjang. Kalau penanganan benjolan di payudara seperti itu. Akhirnya saya mengatakan ke dokter, saya nggak punya BPJS, saya takut nggak punya biaya. Saya punya tanggungan anak kuliah di Brawijaya Malang, dan itu mahal karena dia kos di luar kota seperti itu. Saya cuman seorang penjual warung kecil, warung gorengan, es dan kopi, setelah jajanan gitu aja, saya nggak sanggup, saya bilang gitu katanya. Terus sama dokter saya ditanya, saya disuruh bawa fotokopi KK dan KTP ke puskesmas yang sesuai dengan vaskes saya untuk menyerahkan itu untuk mendapatkan UHC atau BPJS yang gratis. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Akhirnya saya mempunyai jaminan kesehatan seperti itu, teman-teman ya. Dengan modal saya punya BPJS berbentuk UHC, setelah saya dapat rujukan dari Rumah Sakit Petro Kimia Gresik, saya
dirujuk ke RSUD Surabaya. Selama 2 minggu saya bolak-balik, hampir setiap hari saya berangkat subuh dari rumah karena di sana antri ratusan orang yang berobat. Jadi selama 2 minggu saya wirawiri, saya libur nggak jualan, saya keluar uang setiap hari buat beli bensin, buat beli jajan, seperti itu untuk memenuhi prosedur itu. Akhirnya tanggal 9 saya dapat undangan untuk menjalani operasi. Hari Minggu saya datang jam 10. Satu hari di hari Minggu itu baru malam saya diambil cek darah lagi, saya disuntik, baru saya diinfus malam hari itu. Hari Minggu itu malam Senin saya disuruh puasa sampai besok pagi. Katanya besok pagi hari Senin tanggal 10 operasi. Setelah saya puasa semenjak pukul 12.00 sampai hari Senin pagi belum ada panggilan operasi, sampai siang belum ada operasi. Akhirnya sampai jam 3 sore baru saya enggak, jam 3 sore, jam berapa ya, pokoknya sore 3, 4, 5, 6, oh ya jam 3-an lebih saya baru didatengin, ada suster 2, saya disuruh ganti baju, saya harus masuk ke ruang operasi. Dan subhanallah, dokter onkologi, dokter bedah yang menangani saya di RSUD Surabaya namanya Dokter Anang. Terima kasih banyak Dokter Anang, semoga Dokter Anang sehat selalu, panjang umur. Yang tadinya saya down, saya nggak kuat karena saya divonis kanker payudara ganas berdasarkan hasil biopsi. Karena waktu saya menyerahkan hasil biopsi dan USG yang dari rumah sakit sebelumnya itu, dibaca Dokter Anang, katanya, Ibu, ini dari hasil USG Ibu Cina, dari hasil biopsi Ibu ganas. Jadi gini teman-teman ya, pertama saya tuh dari puskesmas, saya dirujuk ke rumah sakit Petro di USG, dibaca Dokter Anang hasil USG itu Cina. Terus saya dirujuk lagi ke rumah sakit Ibnu Sina Gresik untuk biopsi, dibaca Dokter Anang hasil biopsi itu ganas. Makanya saya dirujuk lagi ke rumah sakit RSUD Surabaya. Jadi saya menjalani 4 tahapan: puskesmas, rumah sakit Petro, rumah sakit Ibnu Sina, terakhir rumah sakit RSUD Surabaya. Di sana Dokter Anang, dokter onkologi saya, dokter bedah yang menangani saya bilangnya, Bu, ini dari hasilnya tidak sinkron, USG Cina, biopsi ganas, tapi Ibu tetap saya operasi, saya ambil penyakitnya Ibu, setelah itu kita PA atau kita patologi anatomi dari hasil penyakit itu. Kalau orang-orang yang lain yang sudah jelas penyakitnya, itu penyakitnya kan dikasihkan ke pasien, dibawa pulang, disimpan. Tapi karena saya masih hasilnya belum jelas, karena nggak sinkron, yang satu jinak, yang satu ganas, maka dokter onkologi saya, Dokter Anang, mengambil kesimpulan tetap kita operasi, kita bedah, kita ambil penyakitnya, kita masukkan, kita tes lagi di lab, di PA atau patologi anatomi. Kalau nanti hasilnya jinak, udah Ibu selesai operasinya. Tapi kalau memang ganas, Ibu harus menjalani operasi besar lagi untuk pengangkatan payudara. Shock saya, rasanya tidak sanggup, tidak kuat menerima semua cobaan, semua kenyataan ini. Tapi saya mengingat putra-putri saya masih membutuhkan saya. Saya harus kuat. Saya harus ikhlas dan pasrah menjalani operasi. Jujur saya takut operasi, saya mendengar kata operasi takut. Dan seumur hidup saya
masuk rumah sakit di infus, apalagi menjalani operasi besar, dan saya harus dibius total. Itu baru kali ini dalam hidup saya. Amit-amit, semoga sekali ini aja ya Allah. Awalnya saya divonis karena saya udah sangat shock, terus ditambah saya harus operasi. Saya dengar kata meja operasi sudah takut. Setelah itu saya menguatkan hati saya untuk berani operasi, tapi saya takut lagi, apakah saya nanti bisa bangun lagi? Enggak, saya tidak. Setelah di anestesi, akhirnya saya pasrah sama Allah. Ya Allah, akan kujalani semua ini dengan sabar, dengan tabah, dengan ikhlas, pasrah. Wa amri ila Allah, aku serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah yang punya kuasa. Akhirnya saya bismillah, udah saya pasrah aja sama Allah. Akhirnya setelah saya puasa berapa jam ya, jam 12 malam sampai jam 3 sore besok berikutnya, itu saya masuk jam 3 lebih. Saya dijemput sama perawat 2, cowok dan cewek. Saya disuruh ganti baju, disuruh melepas semua yang melekat di badan. Tidak boleh memakai perhiasan apapun, anting, cincin, gelang, kalung, semua. Kalaupun ada yang punya gigi palsu, itu pun semua juga harus dilepas untuk menjalani operasi besar. Setelah semua kita lepas, saya memakai baju menuju ke ruang operasi. Saya didorong pakai kursi roda sama perawat laki-laki dan perempuan. Itu dalam keadaan memakai masker. Saya menangis, didorong memasuki meja operasi. Saya berzikir terus, ya Allah, aku pasrah, ya Allah, aku pasrah. Semoga diangkat penyakitku, semoga dipermudah dan dilancarkan semua operasi, dan aku sembuh, aku sehat, aku panjang umur demi putra putriku, ya Allah. Akhirnya sampailah ke ruangan operasi. Saya dinaikkan ke tempat tidur. Dipanggillah putri saya, mana keluarganya, disuruh masuk. Putriku masuk untuk melepas semua baju saya, digantikan. Cuman kita ditutup selimut. Baju yang awal, yang baju mau masuk ruang operasi tadi disuruh lepas. Dilepas sama putri saya, kita telanjang bulat, kita memakai selimut aja. Dan itu yang tudung yang warna hijau yang untuk operasi itu di rambut itu. Ya udah, setelah itu selesai, kita ganti baju. Putri saya udah disuruh keluar, baru saya didorong masuk ke ruang operasi. Di situ saya cuma berdoa sama Allah. Saya berzikir terus, berdoa sama Allah, ya Allah, selamatkan aku ikhlas, aku pasrah, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku pengen sembuh, aku pengen sehat, aku pengen panjang umur. Ya udah, setelah itu dari ranjang yang didorong, saya diangkat sama mbak-mbak, suster, perawat, 3 orang. Saya dipindah ke ruang meja operasi. Setelah itu lampu yang banyak sekali diturunkan di depan mata saya. Saya udah pasrah aja, saya ikhlas aja sama Allah. Apapun yang terjadi, saya sudah pasrah, ikhlas. Akhirnya saya cuma ditanya gini, Ibu udah berapa lama ini penjalannya? Sebenarnya udah lama Mbak, saya cuma takut. Udah, saya cuma ditanya gitu. Saya tidak tahu apa yang dilakukan sama ketiga suster yang ada di kanan kiri saya. Saya kan karena menutup mata, tapi saya sempat melirik. Ada 2 suster di sebelah kiri, saya tidak tahu.
menyuntikkan sesuatu di selang infus saya. Mungkin itu proses memasukkan obat bius atau anestesi ya. Terus dari suster yang sebelah kanan saya yang bertanya tadi, habis itu nempelin selang di dada saya, terus nombor di sini ada bunyi tit tit tit, udah hilang. Saya dalam hitungan detik sudah tidak sadar, tidak tahu menahu apa-apa. Itulah ternyata adalah proses bius saya. Saya dibius total, saya tidak tahu menahu. Istilah kata saya meninggal atau saya nggak sadar sementara, saya nggak tahu. Saya masuk jam 3 dan jam 6 maghrib itu saya tidak tahu, tiba-tiba mata saya terbuka. Saya lihat ada cahaya lampu tapi berbeda, maksudnya yang tadi saya yang mau menutup mata kan yang diturunkan di meja operasi itu lampu-lampu yang terang benderang banyak sekali di depan mata, tapi pas saya tahu tiba-tiba saya nggak sadar, pas saya sadar buka mata itu udah beda ruangannya. Dan itulah ternyata setelah kita dioperasi, kita dipindahkan, masih tetap di ruangan situ tapi udah agak sebelahnya gitu. Itulah proses selesai operasi kita dibiarkan biar sadar dengan sendirinya dari bangkit dari obat bius yang tadi. Dan saya melek mata biar gini, saya nggak bisa teriak, saya nggak bisa panggil-panggil karena masih ada sesuatu yang mengganjal di mulut saya, di tenggorokan saya. Saya dalam pikiran saya gini, loh, oh baru saya langsung spontanitas, oh iya saya kan tadi operasi, oh berarti ini saya udah selesai operasi dalam pikiran saya. Di kanan kiri saya banyak ada suara mbak-mbak yang ngobrol, cuci tangan, tapi nggak ada yang merespon saya. Akhirnya saya inisiatif, kok nggak ada yang merespon saya, oh berarti saya harus teriak. Akhirnya saya punya inisiatif teriak untuk karena saya nggak bisa panggil karena ini masih ada alat gitu. Terus akhirnya mbak-mbak itu mengambil alat-alat di mulut saya. Alat-alat yang ada di mulut saya diambilin sama mbak saya. Mbak-mbak itu, suster-suster itu, perawat itu. Ini saya sakit sekali karena kan begini. Kepala saya pusing. Saya nggak kuat untuk buka mata karena terlalu pusing. Mungkin itu efek dari bius. Dan kalau ini saya yang sakit mungkin kan karena saya diginikan terus dimasukin semua alat-alat, saya tidak tahu. Akhirnya dari situ dipanggilkan keluarganya, putra putri saya, suami, tetangga saya. Terima kasih buat Dek Ertin, Dek Nita, tetangga depan rumah aku dan tetangga samping rumah aku yang tanpa saya tahu beliau berdua sewaktu saya masih menjalani operasi di dalam, Dek Ertin sama Dek Nita telah menunggui saya, menjenguk saya di luar meja operasi sampai saya dikeluarkan dari meja operasi sampai masuk ke ruangan perawatan. Mereka berdua masih menyaksikan saya. Akhirnya saya ditutupin selimut. Saya minta putriku untuk memakai masker. Saya didorong kembali ke ruangan perawatan saya. Udah di situ ada suami, ada putra putri saya, ada tetangga saya. Saya dengar, tapi saya mau buka mata, saya pusing, nggak bisa. Tapi saya waktu itu menangis.
Dalam hati saya, alhamdulillah saya ternyata udah dioperasi. Alhamdulillah saya udah selamat dari apa yang saya takutkan. Saya telah menjalani operasi. Operasinya sudah sukses berjalan lancar, alhamdulillah. Dalam keadaan masih lemas, masih gak kuat untuk membuka mata karena masih ada efek obat bius. Tapi saya mendengar semua orang di sekeliling saya, tapi saya gak sanggup membuka mata. Terima kasih buat tetangga aku, DRT sama Denita, dan Mbak Erin yang malam sebelum operasi juga udah datang ke rumah sakit. Terus Mas Umar, teman suami waktu SMA, bersama istri juga menjenguk ke rumah sakit. Buat teman-teman suami, alumni SMA Sabta Karya, rombongan 2 mobil juga datang ke rumah untuk menjenguk saya, mendoakan saya, memberi support, memberi doa. Terima kasih banyak kepada beliau-beliau, kepada tetanggaku kanan kiri, Dawis 7, Dawis 6. Terima kasih banyak yang sudah menjenguk, mendoakan, memberi support kepada saya. Begitu juga kepada Ibu Ita dan Selina juga menjenguk ke rumah. Mohon maaf kalau yang tidak saya sebutkan, banyak sekali yang datang. Makasih banyak telah menjenguk saya, memberi doa dan mensupport saya. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Semoga Allah yang membalas kebaikan Anda semua. Terima kasih banyak. Oh ya teman-teman, setelah saya menjalani operasi, alhamdulillah saya bisa pulih, bisa sehat kembali, bisa bangun kembali. Itu saya sangat bersyukur. Seperti itu teman-teman ya. Penyakit saya udah diambil, dan penyakit saya itu hasil operasi diserahkan ke kita, disuruh lihat, diperlihatkan, tapi kita dikasih surat pengantar, disuruh dibawa ke PA, ke ruangan patologi anatomi, dan hasilnya katanya 1 minggu berikutnya. Nah dari hasil itu nanti bisa dilihat apakah hasilnya ganas atau jinak, seperti itu. Demikian teman-teman ya, saya udah menceritakan kronologi dan klarifikasi masalah penyakit ganas saya yang kemarin itu. Benar, saya memang habis menjalani operasi besar, yaitu pengangkatan benjolan payudara saya. Dan untuk cerita selanjutnya di next video selanjutnya. Makasih banyak, mohon maaf sebelumnya. Jangan lupa untuk subscribe, di like, di komen, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.